Akhirnya Pak Menteri itu sekarang kalau manggil pejabat-pejabatnya tuh di ruang outdoor di depannya, ya di taman aja, di taman ngobrol sama eselon satunya gitu ya, pejabat-pejabatnya gitu ya. Nah, termasuk juga generasi mudanya. Pak Menteri itu hampir setiap minggu di hari Jumat. Hai Resonians, balik lagi ya. Ini ditemenin sama Namita Marsha, terus ada juga sama Danu. Hai. Dan hari ini kita ditemenin sama Ibu Lis dari Kementerian PUPR. Tangan dong, tangan dong. Bantuin. Jadi, Coba, berarti nggak? Hai Resonians, nih saya kenalin nih Bu Lisniari Munte, bener nggak Ya, Ibu? betul. Bener dong. Betul Nggak salah dong. sekali. Sekarang itu lagi menjabat di Kementerian PUPR, bagian. BPSDM, bener kan? Temen-temen tahu nggak BPSDM itu apa? Boleh Ibu Lisniari dijelaskan BPSDM itu apa? BPSDM itu adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jadi kami itu sebetulnya baru berdiri di tahun 2015. Jadi kalau sekarang dihitung ya berarti 9 tahun ya, hampir 10 tahun sejak Pak Menteri menjabat. Nah, kenapa mungkin terbentuknya BPSDM ini? Karena dianggap SDM PUPR itulah nanti yang akan menjadi yang paling vital ya di Kementerian PUPR. Kalau SDM-nya kuat, infrastrukturnya juga pasti kuat. Itu. Aku mau nanya sebelum masuk kita ke topik utamanya, Bu Lis. Kan kita tahu PUPR itu mempunyai kementerian Pak Bas yang agak nyentrik. Ya. Gimana sih caranya dia berkomunikasi dengan, ya kita bisa bilang bawahannya mereka, atau yang pembantunya mereka, atau sekjennya mereka, itu gimana sih Bu Lis? Kalau boleh tahu? Kalau komunikasi mungkin ada beberapa tingkatan gitu ya. Misalnya kalau ke pejabatnya gitu, cara Pak Menteri berkomunikasi itu sangat-sangat santai ya. Bahkan kalau ini karena waktu kemarin COVID, kemudian juga nggak boleh terlalu deket sama orang gitu ya. Akhirnya Pak Menteri itu sekarang kalau manggil pejabat-pejabatnya tuh di ruang outdoor di depannya, ya di taman aja, di taman ngobrol sama eselon satunya gitu ya, pejabat-pejabatnya gitu ya. Nah, termasuk juga generasi mudanya. Pak Menteri itu hampir setiap minggu di hari Jumat, setelah Jumatan pasti dia ngumpulin anak generasi mudanya PUPR. Nah, itu diajak makan siang bareng. Terus nanti ditanya tuh ide-idenya apa gitu ya. Terus apa sih kalian tuh kesulitannya, masalah-masalah di dalam pekerjaan seperti apa. Nah, itu caranya Pak Menteri itu sangat santai. Dia jadinya cuman ini duduk di ini, di rumput gitu ya. Dia rumput gitu terus nanya ininya apa. Jadi komunikasinya Pak Menteri itu sangat-sangat santai dan sangat efektif sih sebetulnya ya. Kalau kita kan kalau misalnya di ruang rapat, di ruang meeting kayak gitu kan semuanya diem gitu kan. Kalau ini kan dia santai aja sambil makan, sambil ngobrol dengan anak muda, dengan bahkan pejabatnya juga seperti itu. Tapi balik lagi ke Ibu sebagai menjabat BPSDM sekarang, yang dimana kita tahu adalah Badan Pengembangan di daerah-daerah, betul ya? Iya, SDM yang betul ya, di daerah-daerah, sumber daya manusia di daerah-daerah. Ini kan banyak ketemu orang, banyak juga menyalurkan komunikasi. Itu gimana sih cara menyamakan persepsi kita dengan yang ada di daerah-daerah? Ya, memang banyak cara gitu ya. Itulah tugas kami di BPSDM ini sebetulnya, bagaimana kita menyamakan persepsi sebetulnya. Persepsinya itu adalah kesamaan terhadap kompetensi pertama gitu ya. Supaya ada keseimbangan antara kompetensinya di pusat dan daerah gitu ya. Bahkan sekarang tuh di daerah itu banyak sekali sebetulnya infrastruktur yang kita serah terimakan ke daerah. Nah, kalau kompetensinya tidak sama gitu ya, itu kan siapa nanti akan mengelola infrastruktur itu? Pasti orang daerah kan. Betul. Nah, bagaimana kami mengkomunikasikannya banyak cara gitu ya. Pertama ya memang melalui Pak Menteri. Kalau Pak Menteri kan selalu turun untuk ke lapangan. Betul. Gitu ya. Pejabat-pejabatnya juga seperti itu. Tapi kalau kami dari sisi SDM
itu kami selalu melakukan diseminasi pertama. Kami informasikan misalnya pengembangan kompetensi apa sih yang harusnya mereka juga punya gitu ya. Pengembangan kompetensinya tuh bisa teknis, sosial, kemudian kompetensi manajerial yang harus mereka punya gitu ya. Nah itu salah satunya itu kita juga punya namanya pelatihannya tuh pelatihan pejabat inti kesatkeran. Nah di situ tuh mereka berikan pemahaman gitu ya, bagaimana juga mengelola infrastruktur yang ada di daerah seperti itu. Coba Ibu Namita. Aku lebih penasaran tentang ini sih. Apa tuh? Karena kalau di daerah kan pasti banyak struggle-nya beda-beda ya. Hmm. Entah dari penyampaiannya dan segala macamnya kayak gitu. Tapi kalau secara teknisnya kira-kira tuh di daerah tuh sebenarnya gimana sih perkembangannya? Ya sebetulnya ya pasti ada gap ya. Mungkin ya kalau dari hasil kami ke kunjungan ke daerah gitu ya, terutama yang di wilayah timur tuh. Ya. Nah itu gapnya ya harus kita tingkatkan gitu ya, gap kompetensinya memang agak makanya kenapa sebetulnya kita juga memiliki program-program pengembangan kompetensi untuk di wilayah timur gitu ya. Nah itu kami punya balai pengembangan kompetensi di daerah, itu di Jayapura ada, di Makassar ada, kemudian di Banjarmasin ada. Itu adalah salah satu caranya bagaimana kita juga mengembangkan di Indonesia bagian timur gitu ya. Iya, cuman sekarang ini kan kami sendiri di BPSDM ini kan anggarannya terbatas ya. Ya. Jadi nah bagaimana cara meningkatkan kompetensi mereka? Ya caranya itu tidak melulu harus menggunakan uang gitu ya, tapi kita juga menggunakan misalnya menciptakan program e-learning. E-learning. Iya e-learning. Kalau e-learning kan nggak perlu duit, kapan Ya. saja di mana saja. Ya, betul. Terus kami juga punya salah satunya itu aplikasi namanya Simantu. Nah itu Simantu. juga ya itu banyak materi-materi pelatihannya, materi-materi yang mereka bisa download gitu ya. Itu untuk memperoleh informasi-informasi terkait dengan PUPR gitu ya. Bahkan sekarang sih sebetulnya kami juga melakukan akreditasi. Jadi kami saat ini mendorong akreditasi lembaga pendidikan yang atau diklat gitu ya, yang ada di daerah, supaya mereka bisa melakukan sendiri pengembangan kompetensi secara mandiri. Jadi tidak bergantung lagi kami di pusat gitu ya. Nah itulah cara-cara sebetulnya bagaimana mengembangkan SDM yang ada di daerah gitu ya. Dan bahkan kami juga sebetulnya memiliki satu acara gitu ya Mas ya Mbak ya, namanya tuh generasi muda, ketemu generasi muda di daerah. Jadi setiap balai kami minta untuk mempunyai acara bertemu dengan generasi mudanya di daerahnya gitu ya. Misalnya gini, kemarin tuh ada di Jayapura, mereka melakukan temu antara generasi muda di sana. Nah itu bisa mewakili seluruh balai-balai yang ada di Papua, di Maluku. Kemudian kan Papua sekarang kan banyak ya, Papua Barat, ada Papua, ada Papua Pegunungan, yang lain itu ya. Nah mereka bisa menyampaikan apa sih permasalahannya terkait dengan SDM ini. Kemudian nanti itulah yang akan kita ramu atau kita jadikan program di pusat untuk pengembangan kompetensi yang ada di daerah, seperti itu. Tapi kan kalau daerah sebenarnya mungkin di daerah Jayapura dan Papua sekitarnya lah. Itu kan sebenarnya kalau kita udah masuk ke e-learning, sebenarnya di sana tuh terbatas juga nggak sih? Ya, betul. Salah satu kendalanya adalah internet gitu ya. Itu juga menjadi masalah juga nih untuk di wilayah timur nih, gimana nih ya. Tapi kan saya juga yakin sih kalau mungkin ya sekarang nanti pasti ada dukungan dari pemerintah pusat, pasti internet di sebelah sana juga mungkin ya akan lebih maju lagi gitu ya. Itu salah satu caranya. Nah mungkin kalau ya internet ini ya, kalau saya juga iya sih, kalau betul internet kan pasti di iya daerah sana kan agak kurang ya, betul ya. Kita punya juga sebetulnya alternatif. Mereka kita punya pelatihan yang sifatnya adalah klasikal atau tatap muka gitu ya, di Papua itu. Dan kami juga sebetulnya mendorong
tidak hanya kami di pusat yang melakukan pengembangan kompetensi, tapi juga balai-balai yang ada di daerah. Jadi mereka sendiri itu sekarang punya coba namanya tuh webinar, bimbingan teknis, mengundang di tempatnya gitu ya, di sekitarnya. Nah, dengan kita mendorong gitu ya, semakin banyak balai atau unit kerja yang melakukan pengembangan secara mandiri, itu pasti akan membantu kami juga sebetulnya mengurangi beban kami di pusat untuk melakukan pengembangan kompetensi seluruh Indonesia gitu. Jadi kami mendorong itu setiap unit kerja di daerah itu untuk mereka melakukan pengembangan kompetensi secara mandiri gitu. Nah kalau sekarang kan ibu ketemu banyak orang ya di luar daerah. Nggak usah jauh-jauh di Jakarta aja, ibu ketemu Gen Z, susah diatur gak sih mereka? Nah itu tuh problemnya itu ya, salah satu problemnya itu kenapa Pak Menteri itu sangat concern sekali sama generasi muda, karena memang dia melihat bahwa terjadi gap yang jauh ya antara generasi sekarang dengan generasi kita yang sudah lama gitu ya. Jangankan gitu ya, dari segi penyampaian aja kalau dulu kan nggak berani, kalau sekarang kan udah apa aja yang mau disampaikan gitu ya. Nah itulah kenapa Pak Menteri itu melakukan dialog dengan generasi muda. Pokoknya di setiap kesempatan pasti dia nanya tuh generasi mudanya mana gitu ya. Itu ya karena itu ya mengurangi gap tadi generasi yang sekarang dengan generasi yang sebelumnya gitu ya. Dan bahkan Pak Menteri itu, ini karena saya juga di tempat saya menangani pendidikan gitu ya, Pak Menteri itu setiap tahunnya menargetkan harus 100 orang dari generasi muda sekolah ke luar negeri. Tujuannya apa? Sekolah ke luar negeri melalui LPDP. Tujuannya apa? Pak Menteri itu ingin mendapatkan jejaring di luar negeri. Nah itulah melalui jejaring itu nanti bisa kita melakukan kerjasama dengan orang luar gitu ya. Termasuk tadi memberikan solusi terhadap gap kompetensi gitu ya. Kalau di luar kan kita bisa mungkin mendapatkan sesuatu yang tidak ada di sini di Indonesia gitu ya. Nah itu yang dilakukan oleh Pak Menteri itu. Tapi aku mau nanya dong Bu, sekarang lagi hype banget tuh IKN. Iya. IKN dong. Udah pernah belum? Saya belum pernah kesana, makanya saya nanya. Kita tunggu undangannya ya. Saya mau nanya Bu, kayak sama IKN itu kan sebagai bentuk sumber daya, mencari sumber daya manusia. Betul. Di daerah IKN. Sedangkan ibu kota itu di bulan Oktober atau November akan pindah di IKN. Susah nggak sih, ada kesulitan nggak sih mentransformasi dari dulunya Jakarta itu ibu kota, sekarang berubah nama jadi DKJ. Kalau yang di IKN berubah juga kan, ibu kotanya ke sana, itu ada kesulitan nggak sih? Ya sebetulnya sih setiap kita melakukan satu perubahan atau satu kegiatan gitu kan, ya pasti ada tahapan-tahapannya gitu ya, ada stagingnya, nggak bisa langsung selesai jadi ini. Bahkan saya kemarin kami juga benchmarking ke Korea Selatan gitu ya, sempat ke sana. Jadi Pak Menteri itu mengirimkan 20 orang ke Korea Selatan untuk benchmarking anak-anak muda nih, generasi muda ke Korea Selatan untuk melihat bagaimana cara mereka membangun ibu kota di sana. Nah ternyata kan kalau di Korea Selatan itu butuh bertahun-tahun loh untuk jadi sekarang Sejongnya ibu kotanya Korea sekarang tuh butuh bertahun-tahun gitu loh. Artinya ya kalau tadi menanyakan susah apa enggak, ya ada stagingnya gitu ya. Mungkin sekarang masih tahap pada kita membangun dulu infrastrukturnya, nanti SDM-nya, kemudian nanti ke depannya lagi baru kita atur lagi yang lebih besar lagi gitu ya. Dan kami itu juga membuka saat ini ya, membuka program magang bagi kampus Merdeka. Itu ada anak-anak dari seluruh universitas di Indonesia itu untuk magang di IKN. Itu salah satunya adalah supaya mereka juga ikut terlibat terhadap pembuatan IKN ini gitu loh, bahwa ini adalah proyek bersama loh, bukan hanya proyeknya Kementerian PUPR gitu ya. Itu jadi ya butuh waktu lah untuk ini ya, SDM-nya mapan ataupun sama kayak kita di ibu kota ini gitu ya. Kita aja Jakarta udah berapa? Ratusan kan? Udah lebih. Iya kan? Berapa sekarang? Udah lebih. Berapa yuk? Banyak Ibu. 90 berapa ya? Iya kan? Iya. Itu kan butuh waktu gitu ya. Nggak bisa roro jongrang gitu loh. Tapi kalau di IKN tuh udah
sampai stage keberapa sih untuk siap kita pindah ke sana kira-kira ibu kotanya? Ya kalau kan itu kan baru kita mulai mungkin 2 tahun yang lalu ya kita baru mulai membangun secara masif fisiknya gitu ya. Nah kalau sekarang sih kalau untuk IKN sudah banyak sih sebetulnya yang sudah siap ya? terbangun gitu Ya. ya. Tapi kan sekali lagi saya juga baca di media kan Pak Menteri selalu mengingatkan kembali itu masalah air gitu ya. Nah itu mungkin yang masih perlu disiapkan karena kan itu kan daerahnya memang bukan yang memang dulunya permukiman gitu ya. Ya perlu dicari-cari solusinya sih. Nah itu sih sebetulnya yang dilakukan kita di Kementerian PUPR gitu ya, mencari solusi-solusi untuk bagaimana lebih meningkatkan pembangunan ataupun mempercepat ya pembangunan di IKN gitu ya, seperti itu. Mungkin kalau lain waktu nih mungkin bisa nanya ke Ketua Satgas IKN nih. Kalau saya kan hanya Satgas IKN. Pak Danis, kalau saya kan cuma kemarin melihat ke sana beberapa kali gitu ya, mengajak itu anak-anak magang Kampus Merdeka gitu ya. Mereka kan magang 5 bulan di sana dan mereka tuh Berarti ya mereka ke sana langsung ke IKN? di IKN ya. Ya itu kita saring dari berapa pelamar ya waktu itu, sekitar mungkin hampir ribuan tuh yang melamar untuk magang ya magang di IKN. Terus akhirnya kita memberangkatkan tuh kalau nggak salah 102 orang. 102 Ya, orang. 102 orang ke IKN gitu ya. Tapi itu melalui programnya Kampus Merdeka. Kami kan hanya menampung mereka untuk magang di IKN. Tapi itu programnya Kampus Merdeka. Berarti kan terpindah dong, Bu. Iya, mau nggak mau ya. Semuanya harus dijalani gitu ya. Oh ya, apalagi jangan nggak mau masuk PU ya? Oh salah ya. Jangan tolong Ibu. Saya masih kesel, Bu. Kenapa? Sekarang lagi happening. Apa? Masih kesel aja. Tapera itu apa sih, Bu? Apa sih Tapera, Bu? Itu kan sebenarnya tabungan perumahan ya. Sebetulnya itu bukan barang baru bagi kami loh di PNS. Kami itu sudah dipotong ya gaji untuk Tapera itu udah lama, udah tahun. Sejak saya masuk aja 1998 itu udah dipotong, tapi kan pemotongannya cuma 10.000, 20.000 gitu ya. Coba deh kalikan sekarang. Kemarin saya cek tuh di aplikasinya, saya tuh baru dapat saldonya sekitar hampir 5 juta. Dari berarti kan 20 berapa tuh ya? Dari 98 ke sekarang. 98. Ya karena 10.000. Seumur kamu ya? 10.000 per bulan coba. Kan dikit kan, kita nggak kerasa tapi sudah lumayan gitu ya. Dan sebetulnya sih kan itu ada program-program dari PUPR-nya kan, bisa misalnya nanti untuk cicilan rumah, untuk uang mukanya, kemudian bisa juga untuk memperbaiki rumah juga bisa. Waktu itu saya memang ditawarkan juga tuh hal-hal seperti itu gitu ya. Ya tapi kan karena saya udah ada rumah gitu ya, nggak kepikir juga untuk ambil ke tempat lain gitu ya. Ya namanya program pemerintah mau nggak mau ya kami juga harus mendorong ya. Betul. Walaupun sih ya mungkin ada ininya ya, ada waktu yang tepat sebetulnya kapan sih bisa kan kalau misalnya kita meluncurkan satu program gitu kan, ya mungkin dimulai dari sini dulu kecil, nanti baru segini, nanti segini, kalau udah berhasil baru seluruh Indonesia gitu kan. Itu kan kayak gitu kan kalau kita meluncurkan program. Nah ini juga mungkin Tapera seperti itu. Tapi aku mau nanya, itu emang karyawan swasta juga kena? Ya itu kan undang-undangnya kan harus begitu semua karyawan. Berarti Tapera itu melingkupi semuanya ya, Bu? Tapi nggak kerasa kok guys, itu paling berapa, 10.000? Iya kalau saya waktu itu, kalau sekarang kan katanya 3% kan. Iya, 3%. Kan kalau gajimu kan gede. Amin. Kayak saya. Tapi, boleh dong Bu kasih tips nih buat Resonians ya? Kamu Resonians ya kamu ya? Resonians, gimana sih cara ngebangun develop komunikasi ke anak-anak yang di daerah-daerah kan banyak di daerah dari Jayapura, dari Makassar, dari Padang, dari Jakarta, justru ntar ke IKN merambat. Itu gimana sih Bu caranya?
lu tuh harus gini, lu terus gini, lu terus gini gitu, Kayaknya kalau anak-anak sekarang nggak harus lu harus gini lu enggak gitu ya. Itu pasti pendekatannya persuasif gitu ya. Eh, kita sampaikan hal-hal ya, kalau istilahnya itu apa namanya, muatan lokalnya mereka lah gitu ya. Misalnya mereka senangnya apa nih gitu ya, ya kita deketin dengan itu gitu ya. Memang sih saya juga nggak tahu ya, generasi sekarang juga harus di atau pecut atau di apa gitu ya. Harus digituin dulu baru ngomong gitu ya, apa sih maunya gitu ya. Apa karena kitanya galak gitu ya, generasi seniornya ya. Kalau pengalaman saya ke beberapa daerah gitu ya, memang perlu kok kita apa namanya, meningkatkan kompetensinya mereka gitu ya. Bahkan kalau saya itu di BPSDM kan saya juga banyak apa namanya, menguji gitu ya, menguji misalnya pejabat pengawas di daerah gitu ya. Terus apa namanya, PNS yang baru masuk, CPNS yang baru masuk di daerah, memang memang beda gitu ya. Nah tapi kan itu juga menjadi tugas kita sebetulnya gitu ya, BPSDM di pusat juga untuk meningkatkan supaya mereka setara dengan kita gitu ya. Jangan memblame bahwa di sana ini ya, gitu ya, enggak gitu loh. Ya itu tugasnya kita memang untuk melakukan pembinaan gitu ya. Itu banyak cara sih sebetulnya yang dilakukan, tapi ya kami sih bersyukurnya ada Pak Menteri, ada dan seluruh pejabat eselon 1 gitu ya. Mereka tuh banyak turun ke daerah. Iya, karena kan proyek kita banyak sekali di daerah kan. Betul. Nah, dari situlah jadi kan sebenarnya gini, pengembangan kompetensi itu tidak melulu bentuknya tuh ya kita di kelas nih saya ngajarin kayak gini gitu, enggak, tapi kan kita bisa melakukan pendampingan pada saat mereka magang. Terus bisa juga misalnya, termasuk juga kita itu pertukaran pegawai juga bisa gitu loh. Makanya kenapa sih sebenarnya harus change antara daerah gitu ya sama pusat tuh, ditukar-tukar pegawainya itu ya karena memang itu untuk mempercepat sebetulnya kesetaraan antara kompetensi antara pusat dan daerah gitu ya. Tapi sekarang itu kalau kita nih di birokrasi, PNS-nya tuh biasanya mager gitu ya, dia malah nggak mau pindah dari tempatnya. Dia maunya di daerahnya gitu ya, karena sudah nyaman, sudah keluarganya di situ gitu ya. Nah itu yang mungkin ya, ya sebenarnya kalau PNS ini terikat oleh kontrak, kita mau ditempatkan di mana saja sebetulnya gitu. Nah itu yang harus sih dipahami. Makanya kalau saya sih mungkin ya, dengan adanya IKN ini bagus juga sih untuk generasi muda gitu ya. Misalnya dia pindah ke sana nih semuanya gitu ya, mau nggak mau kan mereka juga berpikir kan, apa nih yang harus saya lakukan untuk membangun IKN gitu loh. Itu adalah salah satu cara sebenarnya mengumpulkan seluruh ASN ini memiliki satu kemampuan yang sama gitu loh. Kalau sekarang kalau misalnya kita masih di Jakarta nggak bergerak ke satu tempat yang sama, mungkin ya ya masih seperti ini gitu loh. Oke, Ibu, last not least, kasih dong kisi-kisi buat komunikasi yang udah terjun ke komunikasi publik. Gimana sih cara ngomong yang baik dan benar? Kalau lagi masuk ke Gen Z ya. Gen Z kan. Waduh, kalau ngomong yang baik dan benar mungkin Bu Ika lebih ini ya. 2 kata nih Bu, buat anak-anak Gen Z sekarang. Kalau anak-anak Gen Z sekarang gitu ya, 2 kata. 2 kata. Sesuai dengan moto PU aja sih. 3 sebenarnya. Boleh 3. Bergerak cepat, berpikir tepat. Ntar dulu. Bergerak cepat, berpikir tepat, sama apa satu lagi ya Nur ya? Ntar dulu, bergerak cepat. Ntar ya, tak pikir dulu. Bergerak cepat, bertindak tepat, sama berpikir tepat. Jadi bergerak, bekerja keras. Oke, 1. Bekerja keras. Bergerak cepat. 3. Bertindak tepat. Tuh 3 itu tuh. Itu tuh adalah motonya Kementerian PUPR, dan itu sama Pak Menteri terus diniin gitu ya, bahwa ya kalau PU gak cepet kerjanya gimana? Nungguin banyak ya Bu. Ya ampun, makanya kenapa PU itu banyak dikasih anggaran ya, karena dianggap orang PU itu adalah bekerjanya itu selalu cepat. Jadi kita itu motonya itu deh, bekerja keras, bergerak cepat, bertindak tepat gitu. Tindakannya juga harus tepat, nggak boleh. Makanya
kami ini ya kalau dikasih kerjaan, Heeh. saya tuh suka ditanyain nanti, tanya aja Nura, mungkin Nura juga saya gitu nih, baru dikasih kerjaan sekarang, udah selesai belum? Sama kayak Bu Ika ya, Iya, udah selesai belum? Jadi karena kita sudah terbiasa dengan budaya itu di Kementerian PUPR untuk gitu bekerja keras. Oke. Ya. Terima kasih Ibu Sip. udah sharing banyak banget. Sama-sama. Kayaknya emang mungkin kalau Gen Z tuh emang harus keluar dari zona nyaman. Nah, kali ya. Makanya itu. kita harus pindah ke IKN Itu abis paling ini. Kita tunggu undangan. mungkin nggak mesti pindah ke IKN, mungkin menikah sama orang daerah kalau ya. Waduh. Upside. Agak berat. Ibu Lis, terima kasih Siap. atas jamuannya Ya. di sini di Resonians ini buat teman-teman. Siap, sama-sama terima kasih juga. Terima kasih juga teman-teman udah nungguin kita. Nah, itu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih.